Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fanudeva Dewanti dengan NIM 23095110669. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, di sini saya akan mempresentasikan dermatofitosis pada anjing. Adapun topik pembahasan yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini, yaitu latar belakang, pendahuluan, penyebab, gejala klinis, diagnosis, pencegahan, pengobatan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Pada kasus yang saya angkat ini, yaitu ada seekor anjing ras Akita Corgi berumur sekitar 3 tahun dibawa ke klinik hewan dengan gejala yang mengarah pada dermatofitosis. Anjing ras Akita Corgi memiliki bulu yang tebal sehingga rentan terhadap penyakit kulit apabila mendapatkan perawatan yang kurang tepat. Bulu tebal anjing jika lingkungannya tidak terjaga kebersihannya dapat menjadi tempat berkembang biak bagi jamur. Selain itu, kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi juga dapat menjadi faktor utama penyebab terjadinya infeksi dermatofitosis. Yang kedua, pendahuluan. Dermatofitosis pada anjing yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur dermatofita yang terdiri atas genus Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton. Jamur ini dapat menyerang lapisan keratin pada kutan, bulu, dan kuku anjing. Bulu yang tebal, panjang, dan lembab rentan menjadi tempat berkembang biak bagi jamur dermatofita. Meskipun dermatofitosis tidak berakibat fatal, penyakit ini sangat mengganggu kenyamanan hewan peliharaan dan bisa mempengaruhi penampilan fisiknya. Selain itu, dermatofitosis pada anjing juga bersifat zoonosis yang berarti penyakit ini dapat menular kepada manusia. Baik, selanjutnya penyebab. Yang pertama yaitu Microsporum. Microsporum merupakan salah satu genus dermatofita yang menyebabkan dermatofitosis. Microsporum adalah dermatofita yang paling umum menginfeksi anjing. Pada umumnya, dermatofita seperti Microsporum berpredileksi di bulu yang tebal dan panjang yang perawatannya kurang tepat atau salah. Yang kedua, Trichopiton, yaitu jamur dengan genus Dermatofita yang pada umumnya ditemukan di daerah yang beriklim tropis dan basah. Pada umumnya, jamur Trichopiton menyebar melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi dan kontak tidak langsung melalui peralatan yang terkontaminasi. Selanjutnya, Epidermophyton, yaitu genus Dermatofita. Jamur ini menginfeksi kulit dan kuku. Jamur Epidermophyton banyak ditemukan di lingkungan yang lembab dan beriklim tropis. Selanjutnya, Malassezia. Malassezia bukan dari genus Dermatofita, tetapi juga dapat menyebabkan dermatofitosis. Malassezia ini jamur yang secara alami dapat ditemukan di kulit hewan, terutama anjing. Jamur ini sering ditemukan dalam kondisi tertentu, seperti lingkungan yang lembab, gangguan imunitas. Malassezia dapat tumbuh berlebihan dan menyebabkan infeksi pada kulit. Selanjutnya, penyebab secara umum, yaitu yang pertama kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dengan benda yang terkontaminasi jamur, seperti tempat tidur dan peralatan grooming. Yang kedua, perawatan anjing yang salah atau kurang tepat. Yang ketiga, lingkungan yang kotor dan lembab. Dan yang keempat, penurunan daya tahan tubuh. Selanjutnya, gejala klinis pada anjing,
yaitu kulit kemerahan, alopecia atau kerontokan bulu, penyebaran infeksi, lesi berbentuk cincin, gatal, serta kulit bersisik. Selanjutnya diagnosis, yaitu yang pertama pemeriksaan secara mikroskopis. Metode dengan menggunakan sampel yang diambil dari kerokan kulit atau lesi kulit menggunakan skapel, lalu dapat diperiksa di bawah mikroskop. Spora dermatofita dapat terlihat pada preparat dengan pewarnaan tertentu seperti kalium hidroksida. Yang kedua, pemeriksaan menggunakan lampu Wood. Wood lamp dilakukan dengan mengamati tiap lesi secara langsung. Jika terdapat pendaran warna hijau kekuningan, berarti terdapat agen dermatofitosis. Pemeriksaan menggunakan Wood lamp menunjukkan pendaran pada jamur patogen tertentu. Yang ketiga, kultur jamur. Metode ini diambil dari kulit atau bulu menggunakan media SDA. Kultur ini dapat mengidentifikasi spesies jamur yang menyebabkan infeksi. Namun, proses ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu beberapa hari bahkan hingga minggu. Yang terakhir yaitu pemeriksaan secara histopatologi. Pada beberapa kasus tertentu yang parah dan diagnosis sangat sulit dilakukan, maka dapat dilakukan biopsi kulit untuk memeriksa adanya infeksi dermatofita pada jaringan yang dengan mikroskop. Tetapi metode ini jarang digunakan. Selanjutnya, pencegahan. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Membersihkan tempat tinggal anjing secara rutin dan memastikan agar tidak lembab. Dan rutin membersihkan tempat makan serta minum dan mainan anjing. Yang kedua, pemeriksaan kulit anjing secara rutin atau berkala, yaitu memeriksa kulit, kuku, dan bulu secara berkala untuk melihat apakah ada gejala dermatofitosis seperti alopecia, kulit memerah, dan ruam. Yang ketiga, merawat kulit dengan baik. Agar kulit tetap sehat, harus mendapatkan perawatan dengan benar dan tepat, seperti menggunakan produk perawatan yang sesuai untuk kulit. Yang keempat, hindari kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, yaitu membatasi anjing sehat berinteraksi dengan anjing yang terinfeksi dermatofitosis. Selanjutnya, pengobatan. Pengobatan secara topikal. Langkah awal pengobatan secara topikal yaitu mencukur bulu di sekeliling lesi. Pencukuran dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melukai kulit. Obat biasanya dalam bentuk krim, salep, atau lotion yang diberikan tiap 12 jam sekali pada kulit yang terdapat lesi dan sekitarnya. 5-sulfur, enilconazole, chlorhexidine, povidone iodine, ketoconazole, dan sodium hipoklorit adalah anti jamur topikal yang efektif dalam melawan jamur dermatofita. Yang kedua, pengobatan secara sistemik. Setelah 2 hingga 4 minggu menjalani pengobatan secara topikal tak kunjung sembuh atau membaik, maka harus dilakukan pengobatan secara sistemik. Griseofulvin, ketoconazole, itraconazole sangat efektif untuk pengobatan dermatofitosis pada anjing. Vaksin anti jamur juga dapat digunakan untuk meningkatkan imunitas terhadap infeksi dermatofitosis. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan.
Dermatofitosis pada anjing, seperti pada kasus yang saya angkat, dermatofitosis pada anjing Akita corgi, yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur dermatofita yang terdiri atas genus Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton. Kondisi ini sering terjadi pada anjing berbulu tebal dan lembab, terutama jika kebersihan lingkungan kurang terjaga atau terdapat kontak dengan hewan terinfeksi. Penyakit ini bersifat zoonosis sehingga dapat menular ke manusia. Pencegahan meliputi perawatan kebersihan yang baik, sedangkan pengobatan mencakup penggunaan anti jamur topikal atau sistemik. Diagnosis dini dan manajemen yang tepat penting untuk memastikan kesehatan dan kenyamanan hewan peliharaan. Baik, sekian dari presentasi saya pada kali ini. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.